Shalom buat kita semua. Selamat hari Minggu, selamat beribadah buat kita. Mungkin ada yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Selamat datang, selamat beribadah buat kita semua. Mari sama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan, pagi yang indah Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan hari ini kami mau memuji Tuhan. Kami mau mendengarkan suara-Mu, kami mau bersama-sama juga bersekutu di dalam Tuhan. Bapa urapi setiap kami, Roh Kudus senantiasa bekerja dalam ibadah kami. Urapi setiap pelayan-pelayan-Mu, urapi setiap hamba-hamba-Mu, dan Roh Kudus yang memimpin ibadah kami dari awal hingga selesai. Dalam nama Yesus Tuhan, kami satu hati, kami ikat, kami hancurkan si iblis yang coba-coba mengganggu jalannya ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah hancurkan Engkau. Dan Allah Roh Kudus, mari pimpin ibadah kami. Sertai kami, penuhi kami dengan sukacita yang baru, semangat yang baru. Dan kami akan bertumbuh, berkembang, berbuah di dalam Tuhan. Dan kami akan menjadi terang-Mu dimanapun juga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami buka ibadah kami. Haleluya. Amin. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita katakan kepada Tuhan, sungguh besar setiamu Tuhan, sungguh besar perbuatanmu dalam hidup kami. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku.
memenuhi kami, Engkau yang mengurapi kami Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus, Engkau tercurah atas kami, Engkau berkarya atas kami, Engkau hidup di dalam kami Tuhan, Engkau menyala-nyala di dalam kami. Roh kami sujud menyembah-Mu Tuhan, kami limpah dengan sukacita, kami bersukacita dalam-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih ya Roh Kudus, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, terima kasih. Penuhi kami Tuhan, limpahi kami Tuhan dengan kuasa-Mu yang dahsyat. Haleluya, nyatakan mujizat-Mu Tuhan, nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Engkau berkuasa, Engkau ajaib Tuhan, Engkaulah yang kami sembah, kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, terima kasih. Segala pujian, kemuliaan Tuhan, hari ini kami naikkan dengan segenap hati kami. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang selalu memperhatikan kami, Allah yang selalu ada di dalam kami, Allah yang memberikan kami kekuatan, Allah yang membangkitkan iman percaya kami. Hari ini kami mau memuji Tuhan, hari ini kami mau bersorak-sorai bagi Engkau. Kami menanggalkan beban kami menanggalkan kesusahan kami menanggalkan penderitaan kami mau pakai senjata Allah, kami mau memakai pedang kebenaran firman-Mu, kami mau memakai Roh Kudus-Mu untuk bersorak-sorai, memuji, memuliakan Allah kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang percaya sama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya, shalom. Apakah ada sukacita? Coba lihat kiri dan kanan, lempar senyum-senyum kita, senyum penuh dengan berkat dari Tuhan. Haleluya, kita mau memuji Tuhan hari ini, kita katakan terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Mari yang bertepuk tangan dengan meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan
terpujilah namamu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan, satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Katakan lagi, terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Mari bersorak lagi, satu suara. Oh, lagi. Oh, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, amin. bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya lihat dari depan wajah-wajahnya dipenuhi dengan sukacita. Amin. Siapa yang bersukacita hari ini? Wah, ada yang enggak ya? Coba siapa yang bersukacita hari ini? Siapa yang hari ini bersedih? Gak ada yang bersedih hari ini. Mana tahu ada yang bersedih kan, biar kita hiburkan. Haleluya. Siapa yang hari ini mau bersaksi untuk Tuhan? Oh, ada ya. Mari silakan Ibu, saya persilakan. Shalom Bapak Ibu, terpuji nama Tuhan. Saya menyaksikan betapa besar kasih setia Tuhan bagi kami, terutama bagi Bapak Jeremia kami di mana pada hari Jumat pagi saya mendapat telepon dari dia yang begitu mengagetkan buat saya ya. Tapi semuanya itu karena kemurahan Tuhan. Di mana Bapak Ibu, suami saya kan selama ini gak kerja. Jadi baru seminggu dia berangkat ke Pamingke, jauh lagi ke dalam gitu. Ditugaskan di sana kerja. Ternyata udah seminggu di situ tensinya naik. Mencapai 215 gitu. Pada hari Kamis pagi, Kamis pagi dia udah masuk di puskesmas sana gitu. Malam hari Kamisnya gitu, jam 7 udah masuk. Dimana dia gak tahan lagi gitu, kalau udah oyong semua berputar dia rasa gitu. Gak tahan lagi, akhirnya dia muntah, pingsan di di alat berat itu, di bekonya itu. Tiba-tiba temannya menelepon pengawasnya, diangkat dia dari situ, dibawa, dilarikan ke puskesmas di Pamingke gitu. Nah, dia gak memberitahu sama saya, karena dia pun melihat gak bisa lagi, HP-nya pun gak bisa lagi kan. Udah hari Jumat pagi dia telepon, kira-kira jam 8. Dia teleponnya bukan sama ke HP kami, ke HP edakku. Yang angkat anaknya. Dia terkejut, kok kesini emang baru telepon mak, kok enggak sama Bowi itu, kan ada HP-nya. Ya udah kasihlah sama Bowimu katanya. Udah angkat aja Lady, namanya Lady. Angkat aja Lady, aku lagi repot ini sama. Enggak, kau aja Bu. Ku angkat kah? Halo saya bilang. Dia enggak seperti biasa ngomongnya. Namanya udah tensinya enggak apa kan. Halo saya bilang. Halo, ada apa? Katanya. Kenapa Pak Jere? Aku lagi sakit. Pelan kali ngomongnya. Aku pun sakit. Sakit apa? Tensiku naik. Bisa enggak kamu jemput aku ke sini katanya. Kemana? Ke puskesmas Pamingke. Tapi pelan kali suaranya, enggak bisa lagi. Aku pun mendengarnya enggak jelas gitu kan. Tiba-tiba sakit apa rupanya? Tensiku naik. Berapa? 215.
Jadi kamu di mana sekarang? Di puskesmas. Datanglah kau cepat ya katanya. Kalau bisa secepatnya lah biar bawa aku ke Medan, biar berobat di Medan aja katanya. Aku pun gak tenang langsung, aku pun hampir dalam aku, kayak mana perasaan, gak enak lagi lah perasaanku. Gemetaran kayak mana cemas lah. Terus aku duduk sebentar menenangkan. Terus kayak mana mau datang ke sini. Naik gini ini katanya. Terus saya bilang gak usah lah bawa aja lah mobil dari sini. Kalau disuruh pulang nanti kayak mana mau apa katanya. Akhirnya saya tenang berpikir, kami rental mobil dari sini. Kami pergi sama anak saya juga belum bangun langsung saya paksa sarapan terus kami berangkat gitu. Saya ngomongin mobil, kebetulan juga mobil itu ada, supirnya pun ada gitu. Tiba-tiba kami berangkat jam 10 dari sini sampai di Pamingke jam 4:30. Pikiran saya dari caranya ngomong itu berarti udah parah ini pikirku. Entah apalah yang enggak normal ini dalam badannya pikirku kan biasanya kan kalau tensi udah melebihi batas kan biasanya kalau enggak mulutnya lah yang apa gitu kan. Dalam pikiranku berarti udah kayak gini jauh dari apa bayangan saya gitu. Entah mulutnya lah entah enggak normal lagi, badannya enggak normal lagi makanya kayak gitu ngomong. Sepanjang jalan dari sini selangkah dari rumah saya Bapak Ibu saya berdoa Tuhan tolong suamiku jaga dia di sana. Apapun nanti yang terjadi tenangkan hatiku. Semuanya itu kehendak-Mu yang terjadi saya bilang. Tapi kenapa Tuhan selama dia di sini gak ada sakit apa-apa. Baru seminggu dia bekerja. Berapa bulan saya minta pekerjaan sama Tuhan. Bahkan di komunitas pun saya minta bantu dalam doa supaya Tuhan berikan pekerjaan gitu sama suami saya. Tiba-tiba ada pekerjaan itu baru seminggu dia di sana. Tiba-tiba ada kayak gitu. Tuhan kenapa jadi begini saya bilang. Terus suami saya terus sampai kami di sana. Saya lihat suami saya di situ terlentang, matanya pun nggak bisa dibuka. Saya bawa dari sini apa? Tiba-tiba saya bilang bawa aja dulu daun sop ini. Katanya banyak yang makan ini, kalau naik tensi makan ini kan. Saya bawa daun sop itu ada satu apa gitu, agak lumayan lah banyaknya. Sampai di sana sampai di situ saya lihat mata apa pun nggak bisa dibuka. Saya bilang Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Saya lihat badannya normal semua. Saya ajak ngomong, kayak mana perasaanmu? Saya bilang. Masih kayak gitu katanya. Berapa rupanya tensimu? 200 sekian katanya. Terus siapa kawanmu? Enggak ada yang menemani saudara, cuma Tuhan Yesus saja yang menemani di sana. Terus mana perasaanmu sekarang? Mata aku enggak bisa melihat. Kalau saya buka mata saya berputar rasanya seperti gempa katanya gitu. Udah tenang lah ya. Enggak usah pikirkan apa yang kau pikirkan rupanya. Saya bilang, enggak ada kau pikirkan, enggak ada kau pikirkan. Kalau enggak ada kau pikirkan kenapa jadi begini? Aku juga enggak tahu katanya. Udah. Ada obat kau bawa katanya. Ya ada aku bawa daun sop. Saya cuci daun sop itu, saya siramkan pakai aqua. Saya kasih sama dia udah makankan dulu saya bilang. Saya lihat mulutnya normal, semuanya normal puji Tuhan. Gak ada yang ada di benakku, gak ada yang terjadi seperti yang aku pikirkan gitu. Terpujilah namamu Tuhan. Habis 5 menit saya kasih obat daun sop itu dikunyahnya. Saya tunggu 5 menit. Saya ajak ngomong, kau udah makan? Belum. Jadi enggak ada makan dari semalam sampai sekarang enggak ada katanya. Susternya dibeli nasi tapi diletakkan gitu, enggak diapain, namanya juga enggak bisa ngapa. Jadi yang menjaga di situ malam itu beda ruangan, dia cuman satu suster di situ, gitu besarnya puskesmas itu dia sendirilah yang di situ. Tapi yang menjaga di situ jauh ruangannya enggak ada diperhatikannya Pak. Jadi kayak gini aja kau. Sudah saya suapin, saya ajak dia ngomong, saya ajak berdoa. Kau ingat Tuhan enggak? Saya bilang. Kalau enggak ingat saya Tuhan mungkin saya enggak sampai sini katanya. Karena pikiranku pada saat itu saya udah mati. Saya enggak ada lagi ingat apa-apa katanya. Ya terpujilah nama Tuhan, ingat terus Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup semuanya itu seizin Tuhan saya bilang. Berdoa kau selalu ya saya bilang. Saya urus semuanya administrasinya, saya bayarin, kami berangkat. Kami lentangkanlah dia di mobil, satu mobil dia di situ, dia tidur sendiri, kami di belakang. Sampai kami ke tempat kerjanya permisi sama pengawasnya, sama melaporkan dia bahwa dia memang benar-benar belum bisa kerja gitu. Pengawasnya bilang udah nggak apa-apa katanya. Kami ambil barangnya balik kami ke sini, kami sehat-sehat saudara sampai di sini sekarang. Kami tensi dia semalam. Tensinya udah normal dari 130, kolesterolnya pun normal, semuanya udah normal. Tapi oyong-oyong kalau dibuka matanya, kalau jalan masih dituntun, dia masih oyong. Saya minta doa saudara biar tetap bawa dalam doa suami saya. Saya percaya itu seizin Tuhan terjadi.
Walaupun dia hanya seminggu dia bekerja di sana, tapi saya percaya Tuhan pasti cukupkan semuanya. Terpuji nama Tuhan. Haleluya, Tuhan kita berkuasa untuk menyembuhkan, amin. Haleluya, saya undang sekali lagi kita bangkit berdiri. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, lagu pujian ini saya dengar pertama kali, saya berpikir lagu ini lagu apa Tuhan? Karena lagunya tentang ledakan-ledakan kuasa Tuhan katanya. Lalu saya berpikir seperti itu, ledakan-ledakan kuasa Tuhan seperti apa? Lalu saya berdoa, saya nyanyikan lagu ini memang kalau didengar Tuhan enak, tapi setiap kali saya dengar tambah lagi semangat saya gitu. Rupanya kuasa Tuhan itu, ledakan-ledakan kuasa Tuhan itu adalah apa yang diberikan Tuhan melebihi akal pikiran kita. Jadi mari kita naikkan lagu pujian ini dan kita memohon mujizat dari Tuhan jikalau kita sedang bergumul hari ini. Haleluya. Mari yang mau tepuk tangan jangan malu-malu. Karena ledakan-ledakan Tuhan melebihi pujian kita dari biasanya. Kalau biasanya kita hanya bertepuk tangan, hari ini kita harus melompat untuk Tuhan. Karena apa? Kita meledak untuk menerima kuasa Tuhan. Haleluya. Bila rohmu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar membakar hati yang menyembah. Mari sama-sama kami siap, nyatakanlah. Mari bum bum dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bum bum dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Mari tepuk tangannya jikalau mau mengalami bum-bum dari Tuhan. Haleluya. Bila rohmu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Amin. Ada lawatan besar membakar hati yang menyembah. Katakan kami siap, nyatakanlah. Melompat untuk Tuhan. Bum bum dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bum bum dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. kami siap, Nyatakanlah kami siap, nyatakanlah. Bum bum dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bum bum dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena ledakan-ledakan kuasa Tuhan akan kita nikmati ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Kita angkat lagu pujian ini kepada Tuhan.
Engkau ajaib bagi kami. Tiada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan Engkau ajaib bagi. Sungguh kami percaya Tuhan, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Tuhan Engkau ajaib bagi kami. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagi. Tuhan Engkau ajaib. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sungguh kami percaya, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Kami percaya Tuhan, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagi Kami percaya Tuhan, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada. Sekali lagi dengan percaya katakan bersama-sama. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, sembuhkan sakitku. Pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Kami percaya bahwa
Kalau engkau dulu pernah melakukan mujizat Tuhan 2000 tahun yang lalu, di mana wanita pendaharan 12 tahun engkau sembuhkan, di mana orang yang kerasukan engkau lepaskan Tuhan, maka sampai hari ini mujizat itu juga masih ada Tuhan Yesus Kristus. Kami siapkan hati kami, jiwa kami, pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan membagikan firman-Mu. Biarlah hamba-Mu mengatakan apa yang menjadi isi hati-Mu kepada kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Kabar Bapak-bapak bagaimana? Sehat? Penggemar bola, siapa yang tadi jagoannya menang? 1-0 ya. 1-0 ya. Hari ini sebetulnya adalah perjuangan cukup berat buat yang khotbah. Dan juga buat yang ibadah lah ya. Kenapa saya katakan tadi pagi ibadah pertama itu hanya 3 orang jemaat. Kemudian ibadah kedua 7 orang. Saya dari semalam sudah menduga bahwa mungkin jemaat akan sedikit yang datang. Karena tawaran dunia lebih menggiurkan daripada tawaran rohani. Amin pula. Tawaran jasmani lebih menggiurkan daripada tawaran rohani. Ya Bapak Ibu jujur saja, kalau saya, memang TV saya sudah saya perbaikin, tapi saya belum sambungkan antenanya. Ya, saya sengaja nggak sambungkan karena saya takut. Saya malah pergi ke rumah nonton TV, nonton Piala Copa Amerika daripada pelayanan, daripada ibadah. Jadi saya tinggalkan sajalah dulu. Bapak Ibu, pada pagi hari ini, pagi atau siang ya? Siang lah ya. Kita bersyukur akhirnya Medan kena namanya PPKM. Apa kepanjangannya? Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ya. Dan minggu lalu saya khotbah di ibadah raya yang pertama sama yang kedua. Saya katakan bahwa PPKM di Jawa dan Bali sudah dimulai. Di Medan seharusnya sudah mulai, tapi tampaknya belum dimulai. Ternyata akhirnya tanggal 5 gubernur sudah membuat peraturan bahwa PPKM dimulai sejak tanggal 5 sampai tanggal 20. Kalau saya tidak salah ingat ya, kalau saya salah mohon maaf. Kemudian tadi malam saya dapat WA grup dari Kristi, kemudian juga dari grup yang lain. Mulai hari ini sudah ada pemberlakuannya. Ya, sorry saya lupa tadi kasih sama tim multimedia biar bisa ditampilkan. PPKM-nya di mana saja. Tapi puji Tuhannya daerah jemaat kita, ya Bapak Ibu semuanya kan pada di belakang gereja. Ya palingan kompleks Simalingkar B lah ya. Soalnya dari Simpang Tuntungan itu sudah dikenakan. Simpang Tuntungan itu sudah ada PPKM-nya. Kemudian dari Amplas juga sudah ada, sudah banyak tempatnya kalau saya tidak salah ada 11 yang ditutup. Kemudian dibilang sama pemerintah juga untuk kemarin dia berkata, aduh nggak bisa lagi ibadah nih, ibadah ditutup. Kemudian tanggal 6 atau tanggal 5 gubernur kita Bapak Edi Ramayadi mengatakan bahwa ibadah masih diizinkan normal seperti biasa, tetapi memakai namanya protokol kesehatan. Jadi Bapak Ibu kalau mau datang beribadah, pastikan ketika sudah masuk di depan kan ada cuci tangan. Cuci tangan pakai sabun, kemudian diukur suhunya, baru masuk ya. Kalau memang ada yang tahan pakai masker, ada yang nggak tahan. Saya sebenarnya bukanlah orang yang tahan pakai masker Bapak Ibu. Saya ini dah ngap ini, dah ngos-ngosan. Tapi kenapa saya tidak buka? Karena saya sedang batuk juga. Saya takut nanti kalau saya batuk kan Bapak Ibu langsung, wah corona. Jadi lebih bagus saya menjaga diri saya juga, ya. Anak saya inilah, ya. Saya lebih bagus saya menjaga diri saya pakai masker. Memang dibilang sama pemerintah pakai masker yang 2 lapis, 2 masker. 2 masker itu maksudnya 1 masker medis seperti ini, 1 lagi masker kain, ya. Bukan masker medis dua-duanya, bukan masker kain dua-duanya, tapi 1 masker medis
1 masker kain. Saya saja masker medis yang 3 lapis ini sudah ngos-ngosan, apalagi kalau saya pakai sampai 2. Waduh, bisa pingsan di tempat. Ya. Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita akan buka Alkitab kita bersama-sama. Saya tidak akan lama-lama, semoga saya tidak lama lah. Walaupun ayatnya banyak sih. Matius pasal yang ketiga. Ayat 1 dan yang kedua. Matius pasal 3 ayat 1 dan 2. Jadi Bapak Ibu kalau ibadah kita dibuat jarak seperti ini, tolong jangan dipindah-pindah lagi ya. Kasihanilah orang yang sudah menyusunnya. Ya. Karena menyusunnya harus tepat soalnya, supaya pas kira-kira 50. Tapi ternyata kan seperti yang saya WA di grup, itu ada 68. Sudah dapat Bapak Ibu? Matius pasal yang ketiga ayat 1 dan yang kedua. Kita membacanya bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3, ya. Pada waktu itu, tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Pada pagi hari ini saya akan membagikan tema firman Tuhan tentang 4 macam pertobatan. Kenapa saya bagikan tentang pertobatan? Kenapa bukan hal yang lain? Firman Tuhan dalam Matius pasal 3, 1 dan 2 itu berkata, bertobatlah sebab kerajaan Tuhan sudah dekat. Sejak zaman corona, sejak pandemi corona, tahun lalu, semua hamba-hamba Tuhan lalu berkata, inilah saatnya, Tuhan sudah dekat. Kemudian semua hamba-hamba Tuhan, semua pelayan Tuhan datang berkunjung ke rumah jemaat. Kemudian jemaat mengatakan ketika dikunjungin, kenapa tidak datang? Ngapain saya datang ke gereja Amang? Ngapain saya datang ke gereja Inang? Nanti kalau saya datang ke gereja, corona. Padahal Bapak Ibu, sebelum ada corona, dia juga nggak pernah gereja. Setelah ada corona, alasannya corona. Kemudian kalau dia dipanggil sama Tuhan, keluarganya minta tolong sama gereja. Amang, Inang, tolonglah, kebumikanlah suami saya atau istri saya atau anak saya. Kemudian gereja ngomong, siapa yang dikebumikan? Suamiku, Amang. Istriku, Inang, Amang. Anakku. Gak pernah kulihat anakmu. Gak pernah kulihat istrimu. Gak pernah kulihat suamimu. Kemudian sakit hati. Akhirnya pindah gereja. Bapak Ibu, sekarang ini kita gak tahu kapan kita akan dipanggil sama Tuhan. Beberapa hari yang lalu saya sampai nengok di Instagram, saya suka dengan kota ini, Surabaya. Surabaya itu menetapkan protokol kesehatan yang ketat. Kalau ada masyarakat yang ketahuan tidak memakai protokol kesehatan, pada dini hari jam 12 malam, mereka akan diajak untuk karnaval, jalan-jalan. Jalan-jalan kemana? Kuburan COVID-19. Ngapain di sana? Mereka akan diperlihatkan bagaimana pekerjaan nakes tenaga kesehatan. Bagaimana mengebumikan orang-orang yang kena COVID. Sampai antri. Di Jakarta belum bisa seperti itu. Tapi di Surabaya sudah saya lihat perlakuannya. Bukan saya lihat secara langsung ya, saya lihatnya dari Instagram, dari video. Dari departemen mereka sendiri. Banyak orang mengatakan COVID itu adalah bohongan. COVID itu adalah ya cuman iseng-iseng manusia sajalah. Tapi Bapak Ibu, COVID itu nyata. Kenapa saya katakan nyata? Adik saya kena. Bukan adik saya yang di Medan. Adik saya yang di Solo. Itu kena. Bapak Ibu kenal kan adik saya si Deborah, itu kena COVID. Padahal adik saya itu ada namanya asma. Penyakit asma. Hari apa dia ngomong di grup ya? Hari Kamis ya? Hah? Kamis yang dia katakan sembuh, hari Kamis atau Jumat ya? Antara hari Kamis atau Jumat kemarin dia baru ngomong sama kami. Puji Tuhan, hasil swabnya, hasil PCR-nya sudah
negatif. Sudah 2 minggu Bapak Ibu, adik saya sudah minggu lalu adik saya sudah kena. Tapi puji Tuhan dia sudah divaksin sebelumnya. Kemudian saya tanya sama dia, gimana perasaanmu? Migrain mas, kemudian saya nggak bisa bawa makanan yang enak pun nggak bisa. Jadi apa yang kamu buat? Pokoknya kalau ada makanan saya makan sajalah, supaya saya sehat. Karena dia punya semangat hidup untuk anak-anaknya. Dia punya 3 anak. Ya. Jadi Bapak Ibu, di tengah kondisi sekarang ini, ya kita nggak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Kalau saya katakan di sini, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat, bukan berarti, Hero sedang meramalkan bahwa tahun 2021 Tuhan Yesus datang, bukan. Tapi saya hanya berkata, kita harus bersiap sedia. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan akan panggil kita. Bisa orang yang paling muda dipanggil Tuhan, bisa saja orang yang paling tua dipanggil sama Tuhan. Kita nggak tahu Bapak Ibu kapan dipanggil sama Tuhan. Kalau saya tahu saya kapan dipanggil sama Tuhan, saya baru bertobat kalau mau dipanggil. Ya, kalau saya tahu. Tapi kita kan tidak tahu Bapak Ibu. Kembali lagi dalam judulnya. 4 macam pertobatan. Pertobatan apa sih? Hero maksudnya kenapa kamu bilang ada 4 macam pertobatan. Kita buka dalam Kejadian pasal yang keempat. Kejadian pasal yang keempat. Saya tidak akan membawa Bapak Ibu untuk membaca semuanya. Tapi perhatikan saja judul perikopnya apa. Judul perikopnya apa Bapak Ibu? Kain dan Habel. Bapak Ibu sudah tahu ceritanya kan? Siapa yang dibunuh? Habel atau Kain? Habel atau Kain? Kain atau Habel? Loh, ada yang bilang Kain pula. Ya, yang dibunuh adalah Habel. Bapak Ibu perhatikan dari kalau semuanya, Bapak Ibu baca dari ayat pertama sampai ayat yang ke-16. Sebelum Kain membunuh Habel, ya Tuhan sudah peringatkan sama Kain. Kenapa engkau bermuram durja? Kenapa saya melihat mukamu emosi, marah? Ada apa? Gak apa-apa Tuhan. Tapi ternyata ada apa-apanya. Pertobat yang pertama adalah benar-benar tidak bertobat. Jadi sudah dikasih tahu, sudah dikasih teguran, tapi tidak mau mendengarkan Bapak Ibu. Ada kelompok orang yang ketika mendengar peringatan Tuhan, mereka tidak mau bertobat tetapi malah mengeraskan hati mereka. Ada yang sudah tahu bahwa melanggar lampu merah itu bisa menyebabkan kecelakaan. Hero belum merah kali kok. Jadi di Medan, di Sumatera Utara itu ada 4 lampu merah, lampu lalu lintas. Yang pertama lampu hijau, artinya silahkan jalan. Yang kedua adalah lampu kuning, artinya hati-hati untuk jalan, hati-hati untuk berhenti atau siap-siap untuk jalan. Yang ketiga adalah merah. Kalau di Medan itu berhenti atau tancap gas. Masa sih berhenti. Dan yang keempat, merah kali. Kalau udah merah kali itu baru berhenti katanya. Kenapa saya katakan seperti ini Bapak Ibu? Saya juga dulu suka melanggar lalu lintas, jujur saja kan. Sekarang ini kalau saya mau melanggar lalu lintas saya mikir-mikir. Kalau saya kenapa-kenapa, siapalah yang ngurus 2 anak saya? Siapalah yang ngurus kan? Enggak ada lagi yang ngurus. Anak saya udah jadi piatu, bapaknya nanti meninggal karena kecelakaan, jadi yatim piatu. Ya itu enggak mungkin saya lakukan kan? Kenapa saya katakan merah kali? Karena sering kali saya melihat bukan di Medan, bahkan yang lebih parah itu di kata orang ya, di Belawan. Di Belawan itu ya itu tadi 4 lampu lalu lintas. Sayangnya lampu lalu lintas kita kan cuma 3. Jadi ketika diperingatkan sama polisi, dia bilang,
Pak belum merah kalinya. Kalau udah merah kali baru saya berhenti. Terus kapan merah kalinya Bapak Ibu? Sudah tahu ada peraturan. Tapi dikeraskan hatinya untuk tidak mau mengikuti peraturan. Itu adalah ciri orang yang pertobatan pertama. Tidak mau bertobat. Kita buka Ibrani pasal yang ketiga. Ibrani pasal yang ketiga, ayat yang ke-15. Sudah dapat? Ibrani pasal 3 ayat 15. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Janganlah keraskan hatimu. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca di masing-masing atau di depan ini, itu kamu mendengar suaranya, nya besar, bukannya kecil. Berarti mendengar suara siapa? Mendengar suara Tuhan. Hero, bagaimana cara saya mendengar suara Tuhan? Bapak Ibu, Tuhan memakai siapa? Siapa saja. Manusia. Bahkan kalau manusia sudah beritahu dia tetap ngeyel, akhirnya Tuhan pakai siapa? Binatang. Untuk negur manusia. Contohnya siapa? Bileam. Yang sampai ditegur sama keledainya kan. Manusia ditegur sama binatang. Karena apa? Sudah dikeraskan hatinya. Sudah tahu firman Tuhan tapi tidak mau melakukannya. Inilah adalah pertobatan yang tidak mau bertobat. Kalau saya mau katakan orang Kristen KTP. Ngakunya anak Tuhan tapi kelakuannya sama seperti orang-orang yang lain. Ngakunya saya sering kok ke gereja tapi pertobatannya tidak ada. Berarti dia tidak benar-benar bertobat. Dikasih firman Tuhan keras dibilangnya, oh si Hero kalau khotbah itu suka nembak-nembak. Oh saya enggak suka nembak-nembak Bapak Ibu. Saya suka katakan sesuai dengan firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu merasa tertemplak, ya puji Tuhan. Artinya Tuhan Yesus mengasihi. Dan apakah saya juga tertemplak? Saya juga tertemplak ketika saya siapkan firman Tuhan ini. Selama hidup saya, sejak saya berdiri di mimbar, baru tadi malam saya bisa tidur lebih cepat. Biasanya saya tidur itu jam 3 pagi untuk persiapan khotbah. Kebetulan satu hari ini saya khotbah 3 kali. Ibadah pertama, ibadah ketiga, sama ibadah keempat nanti. Biasanya saya khotbah itu persiapan khotbah itu sampai jam 3 pagi. Tapi puji Tuhan, tadi malam jam 11 malam sudah selesai khotbah saya dan saya bisa tidur dengan lebih cepat. Walaupun nggak bisa tidur nyenyak karena kedinginan. Karena kerancakan hujan dari jam 12 atau jam 1 gitulah. Saya terbangun sampai jam 3. Terbangun jam 3 terus bangun lagi jam 4. Sudah akhirnya jam 5:30, jam 5 saya terbangun ya sudah. Saya bereskan semuanya lah. Pertobatan. Yang pertama, benar-benar tidak bertobat. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu ditegur sama istri, ditegur sama suami, ditegur sama anak-anak, ditegur sama orang yang mengatakan bahwa kita salah, kita jangan keraskan hati. Tapi lembutkanlah hati kita untuk siap untuk ditegur. Yang kedua Bapak Ibu, 1 Samuel pasal 15. 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat 24 dan 25. Sudah dapat Bapak Ibu? Saya akan bacakan buat kita semuanya. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat. Karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Maka sekarang ampunilah kiranya dosaku. Kembalilah bersama-sama dengan aku. Maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan. Yang kedua adalah bertobat. Tapi setelah bertobat dia mengulangi kembali kesalahannya. Bapak Ibu, Saul itu dikatakan sama Samuel, kalau ketika engkau berperang melawan siapa dia? Saya lupa. Melawan orang Amalek dikatakan,
musnahkan mereka semuanya. Tapi karena dia takut sama rakyatnya, karena dia seorang pemimpin, kemudian dia harus mengambil kebijakan. Kebijakannya itu mempertaruhkan jabatannya. Kemudian orang yang dipimpinnya berkata, jangan dihabiskan semuanya termasuk anak ternak-ternaknya. Untuk kami saja supaya bisa beternak, bisa usaha. Akhirnya terjadi apa? Saul mendapatkan musibah. Saul tidak diperkenankan sama Tuhan. Kita bertobat, kita sudah kembali kepada Tuhan. Tapi kita masih suka melakukan dosa-dosa yang sama. Setelah melakukan dosa yang sama, kita tidak pernah lagi mau minta ampun sama Tuhan. Pertobatan yang kedua adalah bertobat, menyesali perbuatannya, tapi selalu mendekati dosa lagi. Selalu mendekati dosa. Dan ini masih banyak sering kita lakukan. Sudah tahu hal ini nggak bagus, kadang-kadang kita deket-deket. Saya sampai hari ini saya masih belajar untuk melakukan hal ini Bapak Ibu. Banyak kelemahan saya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya masih sering jatuh di sini. Tapi tolong saya Tuhan supaya saya jangan jatuh lagi ke situ terus menerus. Apapun itu. Mungkin kita punya dosa-dosa yang suka kita ulang-ulang terus-terusan kembali. Tapi kita hanya bisa minta sama Tuhan. Karena apa? Kalau kita mau lepas dari dosa tersebut, kita nggak bisa melaluinya tanpa kekuatan Tuhan. Kita harus minta pertolongan Tuhan. Supaya dia memampukan kita. Pertobatan yang ketiga Bapak Ibu. Matius pasal 27. Matius pasal 27 ayat 1 sampai yang ke-10. Saya tidak akan bacakan semuanya, tapi kita baca saja judul perikopnya. Judul perikopnya adalah seperti ini. Yesus diserahkan kepada Pilatus, kemudian bawahnya adalah kematian Yudas. Kalau Bapak Ibu baca firman Tuhan ini Bapak Ibu, ayat ini semuanya, ketika Yudas sudah tahu bahwa Yesus sudah mati, Yudas menyesal. Tapi yang dilakukan apa? Penyesalannya itu apa yang dilakukan Bapak Ibu? Dia bukannya minta ampun, tapi yang dilakukan adalah bunuh diri. Banyak sekali kita sebagai manusia, karena kita, saya tampaknya sering jatuh dalam hal ini. Saya sering jatuh dalam dosa. Tuhan tolong saya ketika kita bertobat, kemudian selalu ada intimidasi dari iblis. Iblis selalu ngomong, kamu gak layak untuk jadi orang Kristen. Kamu gak layak untuk menjadi anak Tuhan. Karena banyaknya tekanan, banyaknya orang yang ngomong sama kita. Sejak kapan kau bertobat? Bisa pula kau bertobat ya. Karena omongan orang kita gak tahan. Kemudian kita bunuh diri. Kesaksian pribadi saya Bapak Ibu. Dan ini sudah saya katakan di ibadah minggu lalu, di ibadah keempat. Mungkin ada sudah yang datang. Saya katakan seperti ini, memang gak enak. Saya ngomongnya gak enak sih ini. Saya ngaku sama jemaat yang ada waktu ibadah keempat itu. Selama beberapa bulan ini, beberapa minggu ini, saya itu sedang diintimidasi iblis. Intimidasi iblis itu sangat buat saya itu sempat down dan sempat membuat saya pengen lari daripada Tuhan. Tapi Tuhan selalu ingatkan saya, jangan lari, jangan down. Apa yang diintimidasi iblis dalam hidup saya? Masalah meninggalnya istri saya. Saya diintimidasi iblis di situ. Istri saya meninggal karena kesalahan saya. Karena saya terlalu sibuk cari uang. Saya sibuk dengan pekerjaan. Hingga akhirnya saya lupakan istri saya. Memang di akhir-akhir hidupnya saya banyak membantu dia, saya menolong dia. Bukan berarti selama hidupnya saya nggak menolong dia, saya juga menolong dia. Tapi intimidasi iblis itu luar biasa. Saya sempat mau ngomong sama Bapak Gembala, sama Kristi, tolong off-kan saya dulu dalam pelayanan. Karena saya merasa nggak layak. Saya sudah membuat keluarga saya berantakan.
dengan meninggalnya istri saya. Itu intimidasi iblis Bapak Ibu. Tapi saya bisa kuat karena apa? Bukan karena saya hebat. Saya banyak ditopang sama keluarga saya selalu mendoakan saya. Bapak Gembala selalu ngomong sama saya, sudah, jangan diingat-ingat terus. Si Kristi juga selalu bilang sama saya, udah Mas, gak usah kau ingat-ingat itu lagi. Memang sakit, tapi waktu tidak bisa waktu tidak bisa diulang kembali. Saya juga ngomong sama mertua saya. Saya ngomong juga sama abang ipar saya, sama silih saya. Saya ngomong dan mereka juga ngomong seperti ini. Saya kirain mereka akan marah sama saya, tapi mereka tahu respon anak Tuhan berbeda ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah anak Tuhan ngomongnya berbeda. Dia akan ngomongnya seperti ini, gak usah kamu Hero. Kan abang ipar saya, silih saya kan ada yang sudah meninggal istrinya terlebih dahulu, sudah 3 tahun. Ingat, 3 tahun atau 4 tahun. Saya saja sudah 4 tahun, 3 tahun, 4 tahun ini, sejak kakakmu meninggal, itu pun masih kepikiran. Jangan-jangan karena salah saya. Kemudian mami saya, nantulang saya, juga bilang seperti itu sama saya. Gak usah gitu Kauro. Mamamu itu ketika dia meninggal, kadang-kadang mami ini juga masih memikirkan mamamu. Kenapalah dulu bisa meninggal dunia? Kenapalah dulu gak saya ini kan? Tapi waktu gak bisa diulang. Tapi Tuhan sudah berkehendak lain. Apakah saya melawan Tuhan? Kemudian saya dikuatkan oleh mereka berdua. Gak ada masalah itu. Yang penting kehidupan kita selanjutnya bagaimana. Intimidasi iblis yang luar biasa dalam hidup saya. Makanya saya bersyukur saya hampir 2 minggu ini diizinkan Tuhan untuk menyendiri terlebih dahulu. Ya, saya sering sendirian di rumah. Malam gak ada temen lah. Ya saya sengaja kadang-kadang biarlah si Nathan anak saya pertama itu kadang di tempat opung cantiknya, kadang di tempat opung dolinya lah, opung sayangnya. Kemudian saya di rumah sendiri, saya banyak berdiam diri. Dan saya bersyukur saya punya keluarga yang luar biasa. Yang selalu kuatkan saya. Dan saya bersyukur punya teman-teman yang luar biasa juga. Teman-teman pelayanan di PPA maupun di multimedia yang selalu kuatkan saya juga. Yang mereka gak pernah bilang, dulu Kak Eva itu meninggal gara-gara abang, gak pernah mereka ngomong seperti itu. Tapi mereka malah ngomong, kuat abang kuat. Ayo kita sama-sama melayani Tuhan dengan lebih baik. Itulah gunanya kalau kita punya teman yang takut sama Tuhan Bapak Ibu. Dan saya bersyukur mereka menopang saya dengan luar biasa. Saya bisa berdiri hari ini bukan karena kuat saya, tapi karena Tuhan dan karena teman-teman saya, keluarga saya yang selalu doakan saya. Bertobat, tapi melakukan langkah yang salah. Kalau saya bertobat, memang saya bertobat. Tapi kalau saya gak punya teman-teman, gak punya keluarga yang nopang saya, mungkin saya sudah mati bunuh diri. Ya, karena gak tahan untuk menjalani hidup ini. Yang keempat, Bapak Ibu, Kisah Para Rasul, pasal yang ke-13, ayat yang ke-22. Kisah Para Rasul pasal yang 13 ayat 22. Demikianlah firman Tuhan. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Daud bertobat, kemudian dia menyesali perbuatannya, dan dia berbalik kepada Tuhan. Bapak Ibu bisa baca kisahnya di 2 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai 25. Apa kesalahan Daud Bapak Ibu yang paling fatal? Yaitu mengambil istri orang lain. Berzinah dengan istri orang lain. Kalau mungkin saya katakan sekarang ini, bukan hanya punya bukan hanya punya will. Will itu apa? Wanita idaman lain. Tapi kalau perempuan gak mungkin kan punya will kan, pasti punya pil kan, pria idaman lain. Itu adalah perzinahan.
Tapi Tuhan memulihkan kehidupan Daud. Kenapa Tuhan memulihkan kehidupan Daud? Karena Tuhan mengasihi Daud. Bahkan Daud menyesali perbuatannya. Ketika Daud ditegur sama Nabi Nathan, bukan anak saya ya. Nama anak saya kan Jonathan, panggilannya Nathan. Bukan berarti dia yang negur si Daud ya. Ketawa kau bang. Ya. Ketika Daud ditegur sama Nabi Nathan, yang dilakukan sama Daud apa Bapak Ibu? Dia bukan marah. Tapi dia minta maaf, minta ampun. Bahkan sampai dia minta sama Tuhan supaya anak yang dikandung sama Batsheba itu tidak meninggal. Tapi ternyata meninggal, dan yang dilakukan sama Daud bukan malah bermuram durja, bukan malah bersedih-sedih, tapi dia sudah melakukan kegiatan seperti biasa. Karena dia melakukan, ya kalau dia sudah mati apakah saya harus terus menangis-nangis? Seperti perkataan Ayub, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Bertobat, menyesali, dan berbalik arah kepada Allah. 4 macam pertobatan. Dan pertobatan yang mana yang Tuhan inginkan? Pertobatan yang keempat. Kita bertobat dari masa lalu kita. Kita menyesali perbuatan kita. Dan kita berbalik arah. Berbalik ke arah yang mana? Ke arah yang benar. Bukan ke arah yang salah Bapak Ibu. Pertanyaannya buat kita sekarang pada pagi hari ini, pada pagi siang hari ini. Kapan kita bertobat? Kalau saya masuk ICU lah saya baru mau bertobat. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masih masuk ICU, ya puji Tuhan. Tapi kalau nggak masuk ICU gimana? Tiba-tiba lagi tidur, diambil sama Tuhan gimana? Kita buka Lukas pasal 13. Lukas pasal 13 ayat 3 dan ayat yang kelima. Saya bacakan saja ayat 3 sampai ayat yang kelima. Berkata seperti ini, tidak kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam, lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Bertobat itu enggak tahu kapan waktunya. Dan saya katakan, kalau ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini, lebih baik sekarang juga kita bertobat Bapak Ibu. Bertobat berbalik arah dari jalan kita yang salah. Menyesali. Dan kita berubah. Jangan sampai Tuhan ngambil nyawa kita dulu. Karena kan gak ada lagi namanya pertobatan. Yakobus pasal yang keempat, ayat 13 sampai 15. Berkata seperti ini, jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ayat 14, perhatikan ayat 14. Hidup kita itu seperti uap yang muncul, terus tiba-tiba lenyap. Ibrani pasal 9 ayat 27 berkata seperti ini. Iya benar. Ibrani pasal 9, saya salah buka ayat ternyata. Ayat 27 berkata seperti ini. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan setelah itu kita akan mengalami namanya penghakiman. Kalau masuk surga, puji Tuhan. Kalau masuk neraka, ya sudah kita mati bisa berulang-ulang di sana Bapak Ibu.
Sudah mati secara jasmani, mati lagi secara roh. Karena apa? Kita masuk neraka. Tapi kalau kita mati secara jasmani, kita hidup oleh roh kalau kita masuk surga. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena kita tidak mau bertobat. 2 Petrus pasal yang ketiga. Mohon maaf saya sering baca, kita akan buka beberapa Alkitab lah. Ayat firman Tuhan. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggap sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang bertobat. Jadi kalau sampai hari ini kita bisa hidup, walaupun kita punya sakit penyakit yang parah, itu Tuhan izinkan kita hidup. Supaya apa? Supaya kita bertobat. Bukan tomat. Setelah tobat kumat, bukan. Tapi bertobat Bapak Ibu. Berbalik arah. Ke arah yang lebih baik. Menjadi manusia baru. Meninggalkan manusia lama kita untuk menuju kepada manusia baru. Lalu bagaimana dengan orang-orang, kata Alkitab mengatakan, kenapa engkau tidak injilin dia? Sehingga dia mati dan itu menjadi tanggungan dosamu. Bapak Ibu, kalau selama kita masih hidup, marilah kita suka mengabarkan Injil keselamatan. Kepada siapa? Kepada semua orang. Enggak usah pilih kasih lah. Dia orang Chinese, dia orang Batak, dia orang Jawa, orang Papua, orang Maluku, orang luar negeri, kabarkanlah firman. Kalau tidak diterima bagaimana hero? Ya sudah, itu urusannya dengan Tuhan. Tugas kita cuma satu. Kabarkanlah Injil ke seluruh dunia. Kalau dia tidak mau terima Injil, itu urusannya dia dengan Tuhan. Kalau zaman sekarang Bapak Ibu, saya kena percaya gak ada orang yang gak terima Injil. Gak ada yang gak bilang, saya yang belum pernah dengar tentang Injil. Kenapa? Karena dengan kemajuan teknologi semuanya bisa nonton. Entah YouTube lah, Facebook lah, semua ada firman Tuhan di situ. Dan kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengajak orang banyak untuk bertobat. Sebelum Tuhan Yesus datang kali yang kedua dalam hidup mereka, dalam hidup kita. Hari Rabu yang lalu, Bapak Pandiangan berkata, tolong doakan keluarga ini. Karena dia sudah melihat keluarga ini cukup mengerikan lah, karena sakit. Saya berdoanya, Tuhan tolong supaya keluarga ini bertobat. Kenapa? Kalau dia mati, yang penting dia sudah bertobat dulu. Urusannya dia masuk surga atau tidak, itu urusannya Tuhan. Tapi yang jelas dia sudah mengenal Tuhan dan dia bertobat. Tapi kalau dia tidak bertobat, kasihan sekali jiwanya. Makanya Bapak Ibu, kalau ada orang yang suka pelayanan ke rumah sakit, itu lebih enak. Kenapa? Tinggal ngomong, kau mau mati atau mau sehat? Kau mau mati dalam Tuhan, masuk neraka, kau mau mati masuk neraka atau mati masuk surga? Kalau kau mau mati masuk surga, terima Tuhan Yesus saat ini juga. Kalau nggak mau terima, ya sudah, matilah kau dalam neraka. Orang yang masuk di rumah sakit Bapak Ibu, saya pernah pelayanan rumah sakit. Kalau pelayanan ke rumah sakit, semua orang itu tidak menolak namanya didoakan. Termasuk agama sebelah. Agama sebelah mungkin ada beberapa. Tapi hampir semua orang yang sudah, apalagi yang nafasnya tinggal satu-satu. Ya kan? Nafasnya tinggal satu-satu, pasti didoakan, pasti mau. Bapak Gembala kan pernah ngomong, waktu dia kunjungan terakhir ke tempatnya Bulang Nugi. Ya, dia Bapak Gembala sampai ngomong karena dilarang sama satpamnya. Bapak Gembala bilang gini, beri saya waktu kurang lebih 2 menit. Kalau lebih daripada 2 menit ya kalau saya nggak salah. 2 menit, kalau lebih daripada 2 menit, usir saja saya keluar. Bukan berarti Bulang Nugi selama hidupnya itu, bukan berarti dia nggak bertobat. Bukan Bapak Ibu, tapi Bapak Gembala mau tetap melayani. Walaupun sudah bertobat pun juga tetap dilayani.
Saya kadang-kadang kangen juga sama Bulang Nugi kan. Biasanya dia datang ibadah raya itu paling pertama kali soalnya kalau ibadah raya yang pertama. Jam 7, kalau tadi pagi kan hujan. Dia pasti datang Bapak Ibu. Ya, karena dia orangnya rajin. Badai hujan pun dia terpa untuk ibadah. Itulah Bulang Nugi yang perlu kita contoh. Orang tua usia 76 ya Kak ya? 76 tahun. Ya. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang terakhir Bapak Ibu. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam kehidupnya ini baik ataupun jahat. Jadi Bapak Ibu, keselamatan itu tidak bisa namanya boncengan. Anakku kau ibadah ya biar Bapak masuk surga. Enak kali lah gitu kan. Anakku ibadah ya supaya mama masuk surga. Enak kali lah seperti itu. Bapak Ibu, keselamatan tidak bisa boncengan. Keselamatan adalah urusan pribadi, lepas pribadi. Usia berapa hero keselamatan? Bapak Ibu, ketika dia sudah mengetahui yang baik dan yang benar, maka dia akan dihukum sesuai dengan itu. Kalau anak kecil sih nggak tahu kan. Anak saya ini Nathan usianya 4 tahun. Bulan 5 nanti dia baru 5 tahun. Dia nggak tahu ini benar atau enggak, ini salah atau enggak, dia nggak tahu. Kadang-kadang kami orang tua, kadang-kadang keluarga, kadang-kadang marahin dia. Karena banyak yang dia lakukan salah. Tegur dia. Tapi kalau orang yang sudah kelas 4 SD, kelas 3 SD, kelas 3 lah ya mungkin ya, sudah tahu yang baik yang dan yang benar. Terus kalau dia meninggal dunia, apakah itu salahnya orang tua? Kalau orang tuanya baik, anaknya masuk surga? Enggak. Tetap itu urusan anak tersebut. Jadi tidak ada yang namanya, mohon maaf, ya, di dominasi lain lah, ya, pengajaran yang lain. Apa naik CD atau apa sih namanya? Saya lupa. Malua ya, Malua. Setelah Malua baru dikatakan dosanya itu adalah jadi tanggungan diri sendiri. Enggak ada itu Bapak Ibu. Di Alkitab enggak pernah dibilang kalau engkau Malua atau engkau 17 tahun plus. Dikatakan di Alkitab enggak pernah ada. Semua orang dihakimi menurut perbuatannya selama dia hidup. Jadi entah dia masih 11 tahun, 10 tahun, dia diadili sesuai dengan perbuatannya. Sekarang pertanyaannya buat saya, buat kita semuanya. Kapan kita mau bertobat Bapak Ibu? Apakah kita mau tunggu seperti yang saya katakan tadi? Masuk rumah sakit dulu, nafasnya tinggal satu-satu baru bertobat? Atau sekarang? Ada sebuah pujian mengatakan seperti ini. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba, Allah sedang melawat umatnya. Bapak Ibu, saya nggak tahu Bapak Ibu tahu lagunya nggak nih? Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Sekarang Bapak Ibu. Bertobat itu harus sekarang. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan sebuah pujian. Bukan dengan barang fana kau menebus hidupku. Karena dengan darah yang mahal Bapak Ibu. Tuhan Yesus menebus dosa kita. Ya. Darah itu kan mahal. Darah Yesus itu mahal. Gak bisa tergantikan, gak bisa terbayarkan oleh apapun juga. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah
Bapak Ibu, mari kita lakukan pujian ini. Kalau refnya mengatakan, ku telah mati dan tinggalkan. Itu adalah perkataan iman bahwa kita mau bertobat. Pujian ini mengatakan supaya kita bertobat Bapak Ibu. Kalau hari ini memang engkau siap menyiapkan hatimu untuk bertobat, mari siapkan hatimu, mari siapkan jiwamu, pikiranmu. Akui sama Tuhan, Tuhan saya masih berdosa, saya mau bertobat Tuhan. Saya masih punya dosa ini dan ini. Tolong saya Tuhan supaya saya bisa melewati dosa saya ini. Mampukan saya supaya saya bisa bertobat dengan sungguh-sungguh. Supaya saya masuk dalam kerajaan-Mu yang mulia Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini kembali lagi. Terima kasih Bukan dengan barang Haleluya, Kau menebus diriku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak, Kau membayar diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. kami telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kami telah mati dan tinggalkan masa lalu kami Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan
Yesus. Segala manusia lama kami taklukkan dalam-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Masa lalu kami kubur di dalam-Mu. Kami mau menatap masa depan yang indah bersama-sama dengan Kau Tuhan. Selamanya, selamanya. Haleluya, amin. Yesus, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Pada hari ini Tuhan Yesus Kristus, kami mau bertobat Tuhan. Kami mau bertobat dari dosa kami yang masih sering kami lakukan. Karena kami tidak tahu kapan Engkau mau panggil. Karena Engkau masih mengasihi kami. Makanya Engkau izinkan kami hidup sampai hari ini. Ajari kami Tuhan supaya kami menghormati Tuhan, menghargai kasih karunia-Mu. Kami tidak semena-mena Tuhan. Kami menggunakan kesempatan ini dengan baik. Kami kubur masa lalu kami yang kelam. Kami taklukkan Tuhan manusia lama kami di dalam kasih-Mu Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, Engkau tolong kami supaya kami dapat berjalan menuju manusia yang lebih baik daripada yang sekarang ini Tuhan Yesus. Kami perlu kasih-Mu, kami perlu pertolongan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau yang mampukan kami Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang tolong kami Tuhan, supaya kami dapat melaluinya dengan baik. Terima kasih Tuhan. Betapa besar kasih. Saya minta dengan hormat Ibu Pendeta Storus untuk tutup dalam doa. Kasih-Mu yang luar biasa bagi kami Tuhan untuk mengasihi kami. Kami percaya Tuhan dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus, Engkau mengampuni segala pelanggaran kami. Supaya kami memiliki yaitu janji-Mu Tuhan Yesus. Dan kami dapat bersama dengan Engkau di tempat yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Ini kami umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkaryalah Tuhan lewat firman-Mu di dalam hidup kami. Supaya kami dapat meninggalkan segala hidup yang lama dan menerima hidup yang baru yang berkenan di hati Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berkati kami seluruh yang mendengarkannya. Biarlah kami pulang dari tempat ini Tuhan dengan pertolongan Tuhan, dengan sukacita. Dan dapat kami rasakan jamahan Tuhan di dalam hidup kami. Memulihkan kami menjadi orang yang baik di hadapan Tuhan dan yang menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terpujilah nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Anugerah dari Bapa dan kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita siang hari ini sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. 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 Tuhan memberkati. Kita sudah diberkati Tuhan lewat firman Tuhan, amin. Nanti kita akan memberikan persembahan kita, nanti dimulai dari sebelah kanan dan sebelah kiri dengan mengikuti prokes kita, memakai masker, jaga jarak. Nanti setelah memberikan persembahan kita langsung pulang. Mari satukan hati kita berdoa kepada Tuhan.
Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan, hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami rindu Tuhan, hari ke hari kami semakin lagi mengasihi Tuhan. Kami bertobat dari kehidupan kami yang lalu dan menjadi lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Kami percaya sekaliannya kami yang sudah percaya di dalam nama-Mu, kami semua diselamatkan. Tuhan, kami mau memberikan persembahan. Berkati setiap tangan yang sudah memberikan, berkati usaha pekerjaan dan setiap apa yang kami lakukan untuk kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami memberi dengan penuh sukacita. Haleluya, amin, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, haleluya. Kita angkat lagu pujian kepada Tuhan, ku naikkan syukurku, haleluya.